Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Masih di mata kuliah pemrograman framework. Kita sudah masuk ke pertemuan 7 ya, di part kedua, yaitu tentang penggunaan plugin jQuery. Baik, langsung saja kita akan coba untuk mempraktikkannya. Oke rekan mahasiswa, ini project yang sudah pernah kita buat ya sebelumnya. Oke, jangan lupa ya, kita harus aktifkan juga XAMPP-nya ya, sebelum memulai. XAMPP-nya dinyalakan, kemudian masuk ke sini ke localhost sistem alumni/user ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Lalu kita buka Sublime-nya, lalu buka folder sistem alumni-nya. Oke, kita munculkan seperti ini. Nah, ini sistem alumni-nya. Oke, nah di sini kita akan coba untuk memasang plugin data tabel. Ya, data tabel sendiri ini merupakan satu plugin yang memang kita siapkan atau admin LTI siapkan ya untuk bisa digunakan oleh pengembang sistem ya, karena kita sudah menggunakan admin LTI, jadi kita tidak perlu mencari plugin data tabelnya terlebih dahulu ya. Kita tinggal langsung coba terapkan saja ya plugin tersebut di dalam admin LTI kita atau program yang kita sudah buat. Oke, baik. Nah, awalnya tampilannya seperti ini ya. Ini masih belum eye catching. Tampilannya masih natif tabelnya. Coba yang pertama kita masuk ke bagian aset ya, di folder sistem alumni. Di bagian aset. Nah, di sini ada packs dan plugin ya. Tentunya pluginnya kita gunakan di sini adalah data table. Nah, ini sudah tersedia ya. Plugin data tabelnya ini terkait dengan JavaScript-nya. Oke, JavaScript dan juga CSS ya, atau sering disebut dengan jQuery-nya. Oke, kemudian kita coba lihat contohnya dulu ya, dengan membuka bagian packs. Nah, kemudian kita pilih data tabel, lalu pilih data. Oke, ini tampilan seperti ini ya. Kita close, bukan dari sini ya, kita coba bukanya melalui folder. Oke, XAMPP, kemudian ke htdoc, lalu buka sistem alumni. Sistem alumni, kemudian kita buka di bagian aset, lalu di packs ya tadi, kemudian kita buka data table, lalu kita open with ya. Biar lebih enak kita tidak menggunakan Sublime untuk membuka kodenya, supaya kita mengambil atau memotong-motong source code-nya jauh lebih enak ya kalau kita menggunakan Notepad++. Open with Notepad++ gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke dalam direktorinya atau foldernya, kita running yang bagian sini. Oke. Nah, ini contoh data tabelnya. Nah, ini ada pagination-nya atau paging-nya sudah ada di sini. Ya. Ini nanti akan otomatis seperti ini ya tampilannya. Tinggal kita pilih mau yang mana, gaya yang di atas atau yang di bawah sini. Ya, kalau saya sih sukanya yang ada search-nya. Nah, ini karena penting sekali ya. Misalkan kita cari namanya, banyak banget ini, ceko semua. Comino misalkan, Comino. Bin itu, atau ini kita kopikan, cari nama ini. Ini enak kalau kita menggunakan data table seperti ini. Nah, ini search-nya kita otomatis ya, sudah dibuatkan melalui jQuery ya, atau plugin dari data tabelnya sendiri. Oke. Cara untuk memotong scriptnya ini pertama adalah kita masuk ke dalam sini dulu. Oke,
kita jangan dulu memotong-motong ya, kita ya penuhi dulu kebutuhan apa saja yang perlu di di yang diperlukan ya, kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh template yang sudah kita sediakan. Nah, tentunya di sini kita membutuhkan CSS ya, link CSS. Nah, ini ya data tabel. Ya. Link CSS data tabelnya kita kopikan dari sini sampai sini saja. Yang lainnya biarkan saja karena di template kita sudah diterapkan ini ya. Nah, cuman data tabel belum ada. Kita copy saja. Lalu kita masuk ke Sublime. Lalu dibukalah view ya. Kita masuk ke application, kemudian kita masuk ke bagian view. Nah, di bagian template ya, karena terkait dengan CSS dan JavaScript ada di dalam template, jadi kita tidak perlu ngutang-atik di bagian di bagian kontennya ya. Kita cukup di bagian footer dan juga headernya saja. Kita buka header, lalu kita buka juga footer. Oke, kita sudah membuka bagian footer dan bagian headernya. Oke, ini ya, footer dan header. Nah, tentunya biasanya ya kan, biasanya dalam penggunaan atau pemasangan atau pemanggilan file CSS dan juga JavaScript ya, ini biasanya kita buatkan dua kubu ya. Kalau kubu yang paling atas di bagian sini, nah di head kita khususkan semuanya untuk CSS ya. Akan tetapi kalau kita di kubu paling bawah, nah di bagian bawah ini khusus untuk JavaScript semua isinya gitu ya, link-link JavaScript semuanya. Oke, jadi kita coba untuk mengkopikan di bagian sini, lalu menaruhnya di bagian yang ada headnya, itu adalah di bagian header ya. Tentunya kita akan kopikan dan pastekan di bagian header sini. Oke, kita taruh di paling bawah saja sebelum head, tutup ya. Sini kita pastekan di sini. Kemudian kita coba untuk merubah linknya. Nah, kita gunakan base URL, copy, lalu kita paste di sini. Nah, kemudian kita tidak di asset ya, kita nanti akan coba memindahkan plugin Avordel pluginnya di luar ya, supaya kita tidak terlalu jauh ke dalam ya. Jadi di sini nggak perlu masuk ke aset. Oke, begitupun dengan bagian sini. Oke, kemudian bagian sini juga. Oke, sudah. Nah, ini ya sudah tampil semuanya. Untuk arahnya adalah kita mengarahkan ke plugin ya, plugin tidak masuk aset ya. Kita nanti akan coba memindahkan folder dari dalam aset ya, folder plugin dari dalam aset keluar ya, supaya kita lebih enak ya. Walaupun yang lainnya kita menggunakan plugin, karena data tabel ini sangat banyak sekali foldernya ya, kita coba untuk mengeluarkannya biar tidak tidak terlalu jauh ya. Nanti bisa jadi ada yang tidak ke load ya datanya. Oke, save. Si bagian header sudah, kita balik lagi ke Notepad++ nya. Kemudian berikutnya kita cari JavaScript-nya ya, ada di lokasi atau di kubu paling bawah. Kita kopikan, nah ini ya, data tabel plugin sampai sini ya. Oke, kita kopikan bagian sini, kemudian kita masuk ke bagian footer ya, karena kubu paling bawah itu ada di footer ya. Bagian sini kita paste saja. Oke, sebelum kita rubah, kita masuk lagi ke Notepad++ nya. Kita perlu mengkopikan ini ya. Kalau di dalam contohnya itu ada CSV, Excel, PDF, print.
dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga ya, ini lumayan menarik ya, kita tanpa harus membuat perintah untuk mengkonvert ke dalam Excel, mengkonvert ke dalam PDF, ke CSV ya. Ini sudah disediakan dengan jQuery. Oke, kita coba kopikan di bagian sini. Dari script sampai script kita taruh di bagian paling bawah sini. Oke, gitu ya. Ini kita menggunakan vanilla JavaScript atau JavaScript murni, tapi ini nggak murni sih. Oke, baik, langsung saja kita kopikan base URL-nya. Kita arahkan ke sini. Kita pindahkan ke bagian sini. Kemudian kita pindahkan ke sini juga. Paste saja. Oke, sudah. Kalau sudah kita save. Oke. Kalau sudah kita save, nah kemudian kita coba buka, yaitu view user ya, karena yang kita tampilkan di sini adalah view user ya, user. Nah, jadi kita perlu membuka view usernya, ada di folder user, kemudian klik view. Oke, ini ya. Oke, kemudian berikutnya kita masuk lagi ke Notepad++. Nah, kita cari namanya di sini data tabel with default fitur. Kemudian kita search biar lebih cepat nyarinya ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita kopikan div card-nya ya. Oke, dari sini ya sampai sini dulu. Nah, kita tandai ya, dari sini sampai sini. Kemudian kita coba pastekan di bagian sini ya, di bagian section, kemudian di bagian sebelum tabel saja, kita letakkan di sebelum tabel sini. Oke, kita taruh di sebelum tabel. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Notepad++ nya. Kemudian kita kopikan atribut yang ada di tabelnya, kita samakan, kita taruh di bagian tabel. Kelasnya kita hapus saja, kita taruh di bagian sini, begini ya. Oke, nah berikutnya di dalam prinsip daripada data tabel ini kita perlu menggunakan tag ya, tabel header. Nah, jadi kita memisahkan antara tabel header dan tabel body-nya. Jadi kita perlu tag, yaitu tag dan juga tbody ya, sebelum tr-nya. Oke, kita coba di bagian bawah sini sebelum tr kita buat dulu namanya hit ya. Lalu kita enter ke bawah, lalu kita cut dari tr sini sampai tr sini ya. Kita taruh di tengah-tengahnya. Oke.
kita rapikan dulu gitu. Nah kemudian berikutnya kita buat T-body ya, dari sini kita buat T-body setelah slash T-hit ya, kita buat T-body, kemudian kita kopikan dari sini ya, dari sini sampai ke 4H and 4H, Ctrl X saja kita taruh di dalam T-body gini ya. Oke. Nah kemudian berikutnya kita hapus seperti ini, lalu sudah ya, sudah semua. Coba kita refresh di program kita. Nah ini sudah muncul ya, tapi belum ke load ya datanya. Nah, jadi nanti kita pindahkan tambah usernya di dalam sini ya. Kita hapus saja di bagian atasnya. Nah, tambah user kita pindahkan, kita taruh di dalam sini. Oke. Kita coba refresh. Nah, jadi biar seperti ini ya. Nah, di sini kan harusnya ada search ya kan, kemudian ada icon panah, lalu ada icon-icon yang lainnya ya, pagination juga. Nah, di sini kita perlu ngecek dulu ya. Tadi karena belum kita pindahkan script daripada plugin ya. Folder pluginnya belum kita pindahkan ya. Nah ini kita kan masih sudah diarahkan ke plugin ya, sudah diarahkan ke plugin, harusnya kita masuk ke dalam aset dulu ya kan, karena plugin ini masih ada di dalam aset. Jadi kita perlu mengeluarkan folder plugin ini dari dalam aset gitu ya. Kita masuk ke dalam foldernya sistem alumni, kemudian kita masuk ke aset, lalu di bagian plugin kita cut saja, kita taruh di luar sini kayak begitu ya. Jadi pluginnya ada di luar daripada aset. Oke, coba kita refresh. Oke, masih belum muncul ya. Oke, kita cek lagi. Kalau belum muncul kita cek lagi. Kalau belum muncul kita coba cek lagi plugin. Oke, ini sudah ya. Kita bagian headernya ini juga sudah. Di bagian view usernya sudah sesuai dengan yang ditentukan, tapi belum muncul di sininya ya. Seharusnya sudah muncul ya, seharusnya sudah muncul. Coba kita taruh di bagian setelah tabel sini, kita taruh div. Ya bisa ya. Kita cek. Oke, pluginnya udah pas ya, udah siap. Seharusnya ini bisa muncul ya. Nah ini belum muncul. Coba kita cek lagi di bagian atau kita pindahkan saja ke bagian aset tadi. Coba kita cut, taruh di sini.
kita panggilnya ke aset saja ya. Oke. Kita panggil ke bagian aset. Pastikan sudah benar ya untuk script. Oh sorry ya, sebenarnya yang tadi bisa ya, ini yang atasnya kita belum rubah ya, sorry ya. Nah bagian atas ini belum kita rubah ke dalam plugin ya. Seharusnya ini sudah bisa sih. Oke, coba kita cek. Kita cut dulu pluginnya keluar. Nah, belum bisa ya tetapnya. Coba kita buat aset deh. Oke, saya lupa ini udah saya rubah ya tadi. Oke, kita rubah bagian aset sini. Nah sebenarnya rekan mahasiswa di sini ya harus jeli, harus apa namanya, harus melihat lebih teliti lagi. Ini bagian data tabel ya. Coba kita pastikan pluginnya kita masukkan lagi ke dalam aset. Oke, muncul atau tidak? Masih belum muncul ya. Nah ini masih belum bisa muncul. Kenapa ini? Header filternya seharusnya sudah bisa ya. Base URL, bagian header kita cek. Aset plugin base URL. Coba kita kopikan yang script data tabel ini. Oke. Oh iya, rekan mahasiswa, sorry. Oke. Nah, aturan di dalam pembuatan tabel ini kita tidak bisa melanggar aturan tersebut ya. Jadi tentunya di sini karena kita menggunakan call span ya, jadi 2 baris menjadi 1. Ini adalah aturan yang tidak diperbolehkan oleh admin LTE ya, sehingga data yang kita panggil ya kita tidak bisa ngeload sepenuhnya ya kan, karena format daripada tabel kita tidak sesuai. Oke ya, coba kita buka di bagian view usernya. Ini biarkan saja ya, kita masukkan di bagian aset. Kalau kita ada masalah lagi kita tinggal keluarkan saja. Cuman permasalahan pentingnya adalah di sini. Oke ya,
permasalahan terpentingnya ada di bagian sini ya. Nah, ini call span. Kita menggunakan call span di bagian aksinya. Ini hapus saja. Oke, hapus saja. Kemudian di bagian bawah sini kita sudah menggunakan ini ya. Kita hapus saja ya, tdx1. Nah, JavaScript ini kita hapus saja ya. Kita coba akan gunakan teknik atau metode lain ya, untuk pop-up-nya. Kita hapus saja bagian sini. TD kemudian /td di sini dihapus saja. Biar kita masukkan dalam satu satu kolom ya. TD di sini biarkan saja. Ada 2 tombol dalam satu kolom. Gitu. Refresh. Nah, ini baru muncul ya. Nah, begitu rekan mahasiswa ya. Cara pemanggilannya. Kalau kita salah sedikit terkait dengan struktur tabel yang kita buatnya ya tidak mau ya. Tapi ini udah oke. Sudah bisa nampil. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan plugin di luarnya ya, karena cukup di dalam aset saja ya. Biasanya kalau tidak mau suka ingin ditaruh di luar gitu ya. Ini di aset saja sudah cukup seperti ini. Oke, jadi intinya di pembuatan data tabel ini yang pertama adalah rekan mahasiswa copy dulu di bagian cardnya ya, sampai card body. Kemudian setelah itu di bagian tabel ditambahkan atribut ini ya, atribut ID kemudian kelasnya. Lalu pastikan di setiap rows tabelnya ini tidak ada penambahan call span ataupun penambahan tabel, atau jumlah tabelnya tidak sama dengan rows yang rows yang berikutnya ya. Ini harus sinkron ya antara header dengan body-nya. Begitu ya. Oke, kemudian action-nya ditaruh sebelum body table. Begitu. Lalu di sini pastikan sama seperti yang saya tuliskan ya untuk penaruhannya. Untuk pemanggilannya ada di dalam aset, kemudian plugin, lalu di atas juga sama seperti itu ya. Di bagian headernya juga sama penaruhannya. Oke rekan mahasiswa, sudah menarik ya, tampilannya jadi lebih menarik. Nah, ini bisa dihilangkan, bisa diatur kolom mana saja yang ingin ditampilkan. Nah, ini kita tidak perlu menggunakan script yang lain, perintah dari PHP-nya ya. Kita sudah include dengan yaitu tadi jQuery tadi. Ya, kemudian ini ada Excel. Kalau kita mau mendownload versi Excel-nya, PDF. Kemudian print bisa langsung seperti ini. Ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Title-nya ini admin LT3 ya. Ini dirubah saja di bagian view usernya. Di bagian dashboard. Di bagian dashboard ya. Di bagian headernya. Kita buat ininya jangan di 3. Sistem alumni. Oke, gitu ya. Belum muncul. Ada lagi kan? Ini yang itu ya, contoh, sorry.
Oke. Nah, ini ciri sistem alumni ya. Oke, terima kasih rekan mahasiswa. Semoga bermanfaat ya, yang sudah dipaparkan tadi, dan jangan lupa kalau misalkan perlu ditanyakan silakan hubungi di WhatsApp saya ya secara pribadi, atau bisa komen di YouTube channel saya ya, untuk bertanya terkait dengan penggunaan plugin jQuery Data Table. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.